Halo semuanya, apa kabar dunia? Jevan di sini, dan hari ini kita akan membahas topik yang lagi hangat diperbincangkan. Apakah Tiongkok sedang menuju menjadi negara adidaya berikutnya? Kita akan membahas teknologi, militer, politik global, semuanya. Tiongkok sedang naik tangga kekuatan dunia lebih cepat dari panda naik pohon bambu. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah, apa saja sih syarat menjadi negara adidaya di abad ke-21 ini? Dan bisakah Tiongkok benar-benar menghadapinya? Di video ini, kita akan mengupas faktor-faktor yang mendorong kemajuan pesat Tiongkok dan mengeksplorasi apa yang diperlukan untuk menjadi negara adidaya sejati. Jadi, siapkan diri kalian, ambil cemilan, dan mari kita mulai. Oke, mari kita mulai dengan yang jelas. Ekonomi Tiongkok itu raksasa. Maksud saya, ekonomi terbesar kedua di dunia, menempel ketat Amerika Serikat. Selama 4 dekade terakhir, Tiongkok telah mengangkat ratusan juta orang keluar dari kemiskinan. Itu seperti seluruh penduduk Amerika Serikat beberapa kali lipat. Mereka telah membangun jaringan industri besar yang menghasilkan hampir semuanya. Dari baju yang kamu pakai sampai ponsel di tanganmu, kemungkinan besar ada label buatan Tiongkok di suatu tempat. Dan bagaimana mereka memindahkan semua barang itu, kamu bertanya. Mereka punya infrastruktur yang kuat. Jalan raya, pelabuhan, kereta cepat, sebut saja. Mereka telah membangunnya. Dan mereka membangunnya lebih besar dan lebih cepat dari siapapun. Tapi ini dia kuncinya. Tiongkok tidak hanya puas menjadi pabrik dunia lagi. Mereka naik tingkat, berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan, dan menjadi pemimpin di bidang-bidang seperti energi terbarukan dan kecerdasan buatan. Saya tahu beberapa orang meremehkan keberhasilan ekonomi Tiongkok, mengatakan itu semua berdasarkan tenaga kerja murah dan meniru ide-ide negara lain. Tapi tahukah kamu? Setiap kerajaan dalam sejarah dimulai dengan belajar dari mereka yang datang sebelumnya. Dan jujur saja, Tiongkok sedang bermain jangka panjang di sini. Permainan yang melibatkan menjadi pusat inovasi dunia. Jadi fondasi eksterior sangat kuat. Hingga penyebaran
Banyak orang khawatir tentang keseimbangan kekuatan di masa depan. Baiklah, kita telah membahas kekuatan ekonomi Tiongkok, dominasi teknologi mereka, dan kekuatan militer mereka yang berkembang. Tetapi menjadi negara adidaya bukan hanya tentang kekuatan kasar, ini juga tentang kekuatan lunak. Kemampuan untuk memengaruhi dunia melalui diplomasi, budaya, dan ide. Dan percayalah, Tiongkok memainkan permainan kekuatan lunak seperti seorang bos. Mereka telah meluncurkan inisiatif ambisius seperti Belt and Road Initiative, sebuah proyek infrastruktur besar-besaran yang menghubungkan Tiongkok ke negara-negara di seluruh Asia, Afrika, dan Eropa. Beberapa orang mengkritik Belt and Road Initiative sebagai bentuk diplomasi jebakan utang, dengan alasan bahwa Tiongkok menggunakan pinjaman untuk mendapatkan pengaruh atas negara-negara berkembang. Dan tahukah Anda? Mereka tidak sepenuhnya salah. Tetapi juga merupakan fakta yang tak terbantahkan, bahwa Tiongkok berinvestasi di wilayah yang sebagian besar diabaikan oleh negara-negara barat, membangun jalan, jembatan, dan pelabuhan yang mendorong ekonomi lokal dan menghubungkan orang-orang tidak seperti sebelumnya. Tiongkok juga memperluas pengaruh budayanya melalui hal-hal seperti Institut Confucius, yang mempromosikan bahasa dan budaya Tiongkok di seluruh dunia. Mereka juga menjadi pemain utama dalam organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana mereka menggunakan pengaruh mereka yang semakin besar untuk membentuk agenda global. Jadi, sementara kekuatan militer Tiongkok mungkin membuat beberapa negara gugup, kekuatan lunak merekalah yang memenangkan hati dan pikiran di seluruh dunia. Sekarang, mari kita bicara tentang salah satu keuntungan terbesar Tiongkok, visi jangka panjangnya. Tidak seperti banyak negara demokrasi barat, di mana partai politik datang dan pergi dan kebijakan berubah seiring waktu, Partai Komunis Tiongkok memiliki kemampuan luar biasa untuk tetap pada rencana. Kita bicara tentang rencana 5 tahun, rencana 10 tahun, bahkan rencana 30 tahun. Pemikiran jangka panjang ini memungkinkan Tiongkok untuk melakukan investasi besar, mengatasi badai ekonomi, dan muncul lebih kuat di sisi lain. Mereka bermain catur, sementara seluruh dunia bermain dam-daman. Mereka berpikir puluhan tahun ke depan, sementara yang lain khawatir tentang siklus pemilihan berikutnya. Dan jujur saja, visi jangka panjang ini merupakan keuntungan besar di dunia yang semakin kacau dan tidak dapat diprediksi. Ketika Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang kemana Anda akan pergi, akan jauh lebih mudah untuk menavigasi rintangan di jalan. Tentu saja, perencanaan jangka panjang ini juga memiliki kekurangannya. Beberapa orang berpendapat bahwa itu menghambat kreativitas dan inovasi, bahwa itu mengarah pada pendekatan dari atas ke bawah yang mengabaikan kebutuhan rakyat. Dan mereka tidak sepenuhnya salah. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa kemampuan Tiongkok merencanakan masa depan adalah aset utama dalam pencariannya untuk dominasi global. Oke. Kita sudah membahas semua alasan mengapa Tiongkok siap menjadi negara adidaya berikutnya. Tetapi sebelum kita memahkotai mereka sebagai juara, jangan lupa bahwa tidak ada kerajaan yang dibangun tanpa tantangan. Pertama, kita punya masalah kesenjangan ekonomi. Sementara Tiongkok telah mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan, kesenjangan antara si kaya dan si miskin melebar lebih cepat daripada kemacetan lalu lintas di Beijing. Ketimpangan yang semakin besar ini dapat menyebabkan kerusuhan sosial, ketidakstabilan politik, dan bahkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada masalah bencana lingkungan. Industrialisasi Tiongkok yang cepat telah menimbulkan kerugian besar bagi lingkungannya. Kita bicara tentang udara tercemar, air yang terkontaminasi, dan cukup banyak gas rumah kaca untuk membuat Greta Thunberg marah besar. Dan jangan lupakan masalah defisit demokrasi. Pemerintah otoriter Tiongkok mungkin hebat dalam perencanaan jangka panjang, tetapi tidak begitu hebat dalam mendengarkan kebutuhan rakyatnya. Kurangnya kebebasan politik ini pada akhirnya dapat menyebabkan penolakan dari warganya, terutama generasi muda yang terbiasa bersuara. Dan terakhir, ada masalah komunitas internasional yang mengawasi mereka. Kebijakan luar negeri Tiongkok yang semakin tegas telah menempatkannya berselisih dengan banyak tetangganya, serta Amerika Serikat. Persaingan yang semakin meningkat ini dapat menyebabkan perang dagang, konflik militer, dan banyak ketidakstabilan global. Jadi ya, sementara Tiongkok mungkin berada di jalur cepat menuju status negara adidaya, masih banyak rintangan di jalurnya. Pertanyaannya adalah,
Dapatkah mereka mengatasi tantangan ini dan benar-benar mendominasi panggung global? Jadi begitulah teman-teman, kasus pro dan kontra kebangkitan Tiongkok ke status negara adidaya. Mereka memiliki kekuatan ekonomi, kecakapan teknologi, kekuatan militer, dan visi jangka panjang untuk mendominasi abad ke-21. Tetapi mereka juga memiliki banyak tantangan yang dapat menggagalkan ambisi mereka. Pertanyaannya bukan lagi, bisakah Tiongkok menjadi negara adidaya? Melainkan negara adidaya seperti apa mereka nantinya? Akankah itu menjadi negara adidaya yang menganut kerjasama, mempromosikan pembangunan global, dan memperjuangkan dunia yang lebih adil dan setara? Atau akankah itu menjadi negara adidaya yang memaksakan kehendaknya, menindas tetangganya, dan mengutamakan kepentingannya sendiri di atas segalanya? Hanya waktu yang akan menjawab. Kalau saya hanya akan mengambil popcorn dan menonton drama geopolitik ini terungkap.